kembali dengan channel ini, yaitu channel Sylvia Daniela. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal dari teman kita ya, tentang dimensi 3. Jadi ini merupakan contoh soal matematika. Jadi kalian sudah bisa lihat soal di layar kalian sekarang. Jadi dikatakan bahwa jarak titik H ke bidang ACF pada kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya itu adalah A, itu adalah berapa? Jadi di sini dikatakan bahwa di sini terdapat sebuah kubus ya, kalian sudah bisa lihat juga gambarnya di layar kalian sekarang. Itu kubus itu dia memiliki rusuknya itu sepanjang A. Di sini dia tidak tertulis satuannya, cuman saya yakin pasti ini maksudnya A cm ya. Karena kalau kita lihat di pilihannya itu ada satuan cm, jadi pasti ini cm juga. Jadi setiap rusuk dalam kubus ini itu dia memiliki panjang rusuknya itu sepanjang A cm. Dan kita disuruh mencari jarak titik H ke bidang ACF. Nah, kalau kita lihat dulu, bidang ACF itu merupakan sebuah bidang segitiga ya. Kalian sudah bisa lihat, saya akan gambarkan dengan warna yang berbeda. Ini bidang ACF ini. Oke. Nah, ke arah sebelah sini. Dan dikatakan, yang ditanya itu adalah jarak titik H ke bidang ACF. Berarti ke bidang segitiga yang tengah-tengah itu ya. Saya bisa gambarkan nanti. Dia akan pakai warna biru ya. Jarak titik H ke bidang ACF berarti jarak titik H ke tengah-tengah bidang ini. Jadi ke sini. Nah, di sini juga dia menemukan suatu garis tengah segitiga ini. Jadinya kita terbentuk dua segitiga ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan tengah-tengahnya antara ini kita kasih garisnya ini adalah FO ya. Ini O tengahnya. Dan ini kita bisa kasih X, misalkan seperti itu. Oke. Dan jarak titik H ke bidang ACF itu disimbolkan dengan garis yang tengah ini, garis biru yang tengah ini. Ini adalah jarak garis titik H ke bidang ACF. Nah, sebelum mencari itu kita harus lihat dulu ya untuk segitiga ACF-nya. Jadi kita lihat segitiga ACF-nya itu Oke, saya akan gambarkan seperti ini saja. Ini ada A, ini C, dan sini F. Oke, kita harus mencari panjang untuk masing-masing garis ini ya. Jadi ini F ke tengah situ itu ada FO yang pakai garis warna biru itu. Saya pakai garis biru saja biar kalian tidak kebingungan. Nah, oke, ini FO ini. Oke, nah sekarang kita harus mencari dulu jarak dari AC, panjang rusuk AC. AC itu merupakan diagonal bidang ya. Kalau diagonal bidang berarti panjang itu adalah A akar 2. Jadi sudah pasti itu. Karena panjang rusuknya itu A, berarti diagonal bidang itu panjangnya adalah A akar 2. Demikian juga untuk AF, kalau kita lihat AF itu merupakan diagonal bidang juga di sini ya. Jadi dia juga panjangnya A akar 2. Dan untuk FC, dia juga diagonal bidangnya itu adalah A akar 2. Jadi panjangnya semua A akar 2. Nah, karena ini merupakan segitiga sama sisi, jadi pada saat kita tarik garis tinggi seperti ini, maka kedua sisinya yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, yaitu AO dan OC, itu saling membagi 2 sama panjang. Jadi, kalau dia A akar 2 dibagi dengan 2, dia akan menjadi setengah A akar 2, dan di sini juga setengah A akar 2. Dan siku-siku ada di sini. Jadi, kalau kita mau mencari panjang FO, itu bisa OF ya, OF atau FO sama saja. Itu kita bisa cari dengan cara mempitagoraskan yang sisi miringnya, yaitu A akar 2. Langsung saja ya, A akar 2 dikuadratkan, dikurangi dengan setengah dari AC ini, yaitu AO. Ini dia jadinya setengah A akar 2 dikuadratkan. Oke, langsung saja ya. Untuk A akar 2 dikuadratkan itu jadinya 2A kuadrat, dikurangi dengan setengah A akar 2 dikuadratkan itu jadinya 1/4 dikali dengan A kuadrat kali dengan 2. Ini dicoret, jadinya setengah. Jadi kita dapat untuk OF-nya itu sama dengan 2A kuadrat dikurangi dengan setengah A kuadrat. 2 dikurangi setengah itu sama dengan 3/2 ya. Jadi akar 3/2 A kuadrat. Kalau kita coba uraikan, dia akan menjadi OF-nya itu adalah akar dari A kuadrat itu adalah A dikali dengan akar 3 per akar 2. Kalau kita rasionalkan akar ini, maka kita akan kalikan dengan akar 2
per akar 2, sehingga dia akan menjadi 1/2 A akar 3. Jadi setengah A akar 3. Kayak gitu ya. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Jadi ini akar 2 dikali dengan akar 2 jadinya 2 ya. Lalu setelah itu akar 3 dikali dengan akar 2. Oh sorry, maksudnya ini 6 nih. Ya, akar 3 dikali dengan akar 2 itu adalah akar 6. Jadi, panjang OF-nya itu adalah setengah A akar 6 cm. Jadi, adalah setengah A akar 6 cm. Oke, setelah kita menemukan panjang OF-nya, kita bisa langsung ke segitiga yang kedua ya. Jadi, kita sudah dapat bahwa panjang OF-nya itu adalah setengah A akar 6. Jadi, saya bisa tulis di sini, itu OF-nya itu adalah setengah A akar 6. Jadi saya bisa hapus ya segitiga ini. Oke. Lalu untuk ini, untuk mencari panjang jarak antara H dengan bidang ACF ini, kita bisa gunakan segitiga yang kedua yang saya gambarkan dengan warna biru itu. Sehingga kita bisa tulisnya di seperti ini. Oke. Oke. Di sini ada segitiga HOF ya. HOF. Dan tengah-tengahnya sini yang saya pakai garis warna hitam itu adalah jaraknya HX. Oke. Jarak antara OF tadi kita sudah ketahui yaitu setengah A akar 6. Lalu setelah itu untuk mencari panjang HO-nya itu, kita cari panjang dulu HF-nya. Panjang HF itu merupakan diagonal bidang ya. Jadi itu juga merupakan A akar 2 panjangnya. Dan HO itu merupakan Pythagoras antara HD dengan DO. Jadi kalau kita lihat di sini HD dengan DO ya. Ini dia Pythagoras juga di sini. DO itu panjangnya itu ada setengah dari diagonal bidang, yaitu setengah A akar 2. Jadi kalau kita lihat di sini untuk mencari panjang HO itu berarti sama saja dengan panjang HD itu ada A kuadrat ditambah dengan panjang dari DO itu ada setengah A akar 2 dikuadratkan. Oke, dia akan menjadi akar dari A kuadrat ditambah dengan seperempat dikali dengan A dikali dengan 2, A kuadrat ya, dicoret-coret. Sehingga kita dapat panjang HO-nya itu adalah A kuadrat ditambah dengan setengah A kuadrat, yaitu akar dari 3/2 A kuadrat. Oke, jadi kita dapat HO-nya itu adalah A akar 3 per akar 2. Kalau kita rasionalkan tadi, ini berarti kita kalikan juga dengan akar 2 per akar 2. Sehingga kita dapat panjang HO-nya itu adalah setengah A akar 6. Setengah A akar 6. Jadi kita dapat setengah A akar 6. Berarti panjang HO sama dengan panjang OF ya. Setengah A akar 6. Dan kita disuruh mencari panjang HX. Cuman kalau kita lihat di sini bahwa dia bukan merupakan segitiga sama sisi dan bukan juga merupakan segitiga sama kaki. Kalau kita lihat, kita bisa tarik garis dari sini ya. Dari sini ke sini. Jadi seperti ini. Dan jarak antara sini nih, anggaplah OV gitu kita kasih ya. Namanya OV. Nah, kalau kita lihat berdasarkan alasnya itu HF dan tingginya OV, maka dia akan menjadi segitiga sama kaki. Dan ini dia akan menjadi HF-nya itu dia akan dibagi 2 sama besar, sama panjang jadinya. Dia akan menjadi setengah A akar 2. Karena panjang HF kan A akar 2 ya. Berarti kalau dibagi 2 berarti dia akan jadi setengah A akar 2. Demikian juga untuk sampingnya itu ada setengah A akar 2. Kayak gitu. Dan kita akan mencari tinggi dari OV ini dulu. Karena ini segitiga siku-siku ya. Jadi kita akan cari untuk mencari panjang OV. Jadi panjang OV itu sama dengan akar dari sisi miringnya itu adalah, yang bertindak sebagai sisi miring itu adalah HO. Jadi setengah A akar 6 dikuadratkan dikurangi dengan panjang dari HV itu adalah setengah A akar 2 dikuadratkan. Oke, setelah itu kalian hitung seperti biasa ya. Dia akan menjadi 1/4 A kuadrat dikali dengan 6 dikurangi dengan 1/4 A kuadrat dikali dengan 2. Ini kita bisa coret, dia jadi 3/2.
Ini juga bisa dicoret jadi 1/2. Jadi kita dapat itu adalah akar 3/2 A kuadrat dikurangi dengan setengah A kuadrat. 3/2 dikurangi setengah itu adalah 2/2 atau 1 ya. Jadi itu sama saja dengan akar A kuadrat atau OV-nya sama dengan A. Jadi kita dapat panjang OV ini sama dengan A. Dan kita bisa gunakan kesamaan segitiga ya untuk mencari panjang HX-nya. Oke. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Untuk segitiga yang sama, kita bisa gunakan alas dan tinggi yang berbeda. Jadi ini setengah dikali dengan, kalau misalnya kita ambil alasnya itu adalah HF, maka tingginya itu harus yang tegak lurus dengan HF, yaitu garis OV. Ya kan? Nah, itu sama dengan setengah dikali dengan, kalau misalnya alasnya itu adalah OF, maka kita dapat tingginya itu adalah HX. HX itu yang kita ingin cari tahu berapa panjangnya. Nah, jadi kita bisa gunakan seperti ini ya. Ini bisa dicoret setengah-setengahnya. Terus setelah itu kita langsung masukkan untuk HF itu sama dengan A akar 2 panjangnya. Dikali dengan OV itu panjangnya itu adalah A. Sama dengan OF itu adalah setengah A akar 6 dikali dengan HX. HX yang kita tidak ketahui. Jadi kita bisa dapatkan untuk HX itu sama dengan A akar 2 kali A itu sama dengan A kuadrat akar 2. Setengah A akar 6 ya. Setengahnya itu dibawa ke sebelah ruas kiri jadi kali 2 per A akar 6. Ini kita bisa coret. Jadi kita dapat HX-nya itu sama dengan, ini langsung hapus saja karena sudah tidak perlu lagi. HX-nya itu sama dengan A, ini 2A ya, 2A akar 2 per akar 6 dikali dengan akar 6 per akar 6. Kita akan rasionalkan sehingga kita dapat jadinya 2A akar 12 per 6. Ini kita bisa coret jadinya 3. 6 bagi 2 itu adalah 3 ya. Akar 12 itu kita bisa ubah menjadi 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 A per 3. Kalau misalnya kita lihat di pilihannya, kita cocokkannya, dia akan menjadi 2 per 3 A akar 3 cm. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah E, seperti itu. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Selanjutnya masih ada soal kedua ya. Saya kalian tonton video ini sampai selesai. Baik, untuk soal yang kedua ini yang ditanyakan oleh teman kita ini tidak mencari berapa panjang dari suatu sisi ya, tapi kita disuruh mencari bidang yang memotong suatu bidang lain. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini ada sebuah gambar prisma segitiga. Kita disuruh memperhatikan gambar prisma segitiga ini, dan dikatakan pada prisma segitiga ABCDEF, bidang yang memotong ABC adalah apa saja. Jadi kita disuruh mencari bidang yang memotong ABC. Seperti yang kalian sudah tahu bahwa ABC itu kalau kita lihat di prisma ini merupakan bidang datarnya, bidang alasnya maksud saya. Jadi ABC itu ada di sini, ya. Nah seperti itulah. Saya akan arsir saja biar lebih gampang. Oke. Dan kalau kita lihat, kita cek pilihan satu-satu. Untuk yang A itu adalah ABC dan DF. DF itu tidak bersentuhan dengan bidang ABC, jadi sudah pasti bukan ini jawabannya. Kalau ditanya bidang yang memotong, itu artinya setidaknya bidangnya itu dia memiliki satu sisi yang sama atau dia bersentuhan, seperti itu ya. Jadi kita akan mencari bidang yang bersentuhan dengan bidang ABC. Itulah bidang yang memotong ABC maksudnya. Oke. Untuk yang B itu adalah BCEF. BCEF dia sisinya sama-sama BC ya dengan ABC. Jadi dia termasuk bidang yang memotong. Tapi kalau kita lihat untuk yang bidang DF itu dia tidak memotong bidang ABC, jadi pasti bukan B jawabannya. Dan untuk yang C itu bidang ABDE. ABDE, kalau kita lihat di sini ya, di sebelah sini, ini dia tegak lurus dengan bidang ABC. Karena dia memiliki sisi AB yang sama, berarti dia memotong bidang ABC, berarti yang ini benar. Terus setelah itu untuk yang BCFE, itu di sebelah sini kan. Di sebelah sini. Dia sama-sama memiliki sisi BC yang sama, berarti dia memotong bidang ABC. Oke. Lalu setelah itu yang terakhir itu adalah ACFD. Kalau ACFD itu berarti dia bidangnya ada di belakang ya, dan dia memiliki sisi yang sama. Dia sama-sama memiliki rusuk AC, jadi dia sama-sama memotong ABC. Kalau kita lihat sementara jawabannya itu adalah C, seperti itu. Dan untuk pilihan D yang terakhir itu bidangnya DEF. Kalau DEF itu sudah pasti di atas dan tidak bersentuhan dengan ABC ya. Jadi sudah pasti bidang tersebut tidak memotong ABC. Jadi kalau kita lihat jawabannya sudah pasti C.
Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang memiliki soal ataupun pertanyaan yang ingin dibuatkan videonya seperti ini juga, silakan kalian cek di deskripsi dalam setiap video kami. Di sana ada email yang tertera, dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email yang tertera dalam deskripsi itu. Terima kasih.